Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ameldi Egeten dengan NIM 191011060047, Prodi Sistem Informasi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan perancangan antarmuka, perancangan berbasis pada pengguna. Yang pertama, desain atau perancangan. Aktivitas perancangan secara umum adalah suatu proses yang bersifat goal-directed problem-solving activity yang didasarkan pada tujuan, domain, materi, biaya, dan tingkat kelayakan. Selanjutnya ada aktivitas kreatif, dan yang terakhir ada aktivitas pembuatan keputusan untuk menyeimbangkan berbagai hal terkait. Dan berikutnya ada perancangan berbasis pada pengguna atau PBPP. Aspek-aspek pada PBPP terdiri dari yang pertama, berfokus segera mungkin ke pengguna dan tugas, yaitu secara langsung mempelajari tentang karakteristik kognitif atau cara berpikir, perilaku atau behavior, antromorfik atau emosi, dan perilaku ke benda. Dan yang terakhir ada attitudinal atau sikap pengguna. Yang kedua ada pengukuran empiris. Pengukuran empiris terdiri dari reaksi dan kinerja pengguna pada skenario, manual, simulasi, dan prototipe perlu diamati, direkam, dan dianalisis. Dan berikutnya ada perancangan yang iteratif. Menemukan persoalan pada saat uji pengguna, memperbaikinya, dan meneruskan proses uji. Berikutnya ada prinsip dasar perancangan berbasis pada pengguna. Di sini yang pertama ada tugas dan goal pengguna merupakan pendorong utama sebagai kebalikan teknologi. Yang kedua, perilaku dan konteks pengguna dipelajari secara seksama dan sistemnya dikembangkan untuk mendukungnya memahami prioritas, preference, dan keinginan atau intention. Yang ketiga ada pengguna dimintai konsultasinya selama proses pengembangan, dimulai dari tahap yang paling awal ke yang paling akhir. Keempat, masukan mereka itu adalah pengguna, secara sungguh-sungguh diperhatikan. Nah, berikutnya ada stakeholder. Stakeholder adalah anggota kunci dari suatu organisasi yang melakukan kerja perancangan. Tipe informasi yang perlu diambil dari stakeholder yaitu visi, anggaran dan jadwal, batasan teknis, apa yang ingin dicapai, persepsi mereka terhadap pengguna. Nah, kita masuk ke ABT atau ahli bidang tertentu. Sebagian stakeholder antara lain adalah ABT. ABT itu ahli bidang tertentu. Ya, ABT di sini terdiri dari pengguna ahli, mempunyai pengetahuan yang mencukupi, dalam kurung, tetapi bukan perancang. Berikutnya, mempunyai spesialisasi dalam bidang tertentu. Misalnya, mempunyai aturan keselamatan. Dan berikutnya, atau yang terakhir, harus dilibatkan dalam proses perancangan. Nah, kita masuk ke kebutuhan pengguna. Pengguna jarang mengetahui apa yang mungkin mereka butuhkan. Pengguna tidak dapat mengatakan apa yang mereka butuhkan untuk menolong mereka dalam mencapai tujuannya. Tetapi, lihatlah pada tugas mereka, yang dimana konteksnya seperti apa, informasi yang mereka butuhkan seperti apa, teman berkolaborasi untuk menyelesaikan tugasnya seperti apa, dan mengapa tugas diselesaikan dengan cara tertentu. Ada juga tugas-tugas yang dibayangkan, dapat berasal dari perilaku yang ada, dapat dijelaskan sebagai skenario di masa mendatang. Ini yang terakhir, ringkasan 4 aktivitas dasar dalam proses perancangan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan dan menetapkan persyaratan yang diperlukan.
Yang kedua, merancang solusi yang potensial. Yang ketiga, pilihlah di antara beberapa alternatif atau perlu evaluasi. Yang keempat, membangun artefak atau prototype final. Dan juga ada prinsip dasar. Prinsip dasar terdiri dari yang pertama, fokus sejak awal ke pengguna dan tugas yang terkait. Yang kedua, pengukuran empiris menggunakan kriteria ukuran kebergunaan yang dapat dikuantifikasikan. Yang ketiga, perancangan iteratif. Terima kasih. Sekian dari saya. Dimohon maaf kalau ada salah-salah kata.